Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya pagi-pagi meruput di tempatnya Mas Krisna Harimurti SH, MH. Karena saya selalu concern dengan Mas Krisna ini karena saya melihat Mas Krisna ini punya kompetensi yang tinggi terhadap persoalan-persoalan hukum. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa Pak Argo, selamat pagi, sehat selalu. Mas Krisna, ini saya bersemangat untuk selalu menghubungi Anda karena saya ingin selalu diskusi dengan Anda. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda persoalan white collar crime. Karena sekarang ini menurut saya white collar crime itu merajalela. Karena bahayanya itu diindikasikan kan itu masuk ke semua disiplin ilmu. Jadi orang awam itu sulit untuk bisa masuk ke wilayah itu. Menurut Anda seperti apa Mas Krisna? Ya, terima kasih. Namanya aja white collar crime atau kejahatan kerah putih. Iya. Berarti pasti punya intelektual yang tinggi, Pak. Ya. Punya kemampuan, punya kapasitas, kapabilitas. Nah, yang tidak dipunya cuma satu, Pak. Integritas. Ya. Nah, itu tiga aspek tadi dia punya. Ya. Kemampuan, keilmuan, kapasitas itu semua punya. Daya sumbernya, saingnya, dia memiliki semua, Pak. Tapi kurangnya cuma satu. Tidak punya integritas tadi. Karena itu suatu hal yang penting dari semua keilmuan, dari semua apa yang dimiliki, kemampuan itu harus pondasinya yang utama adalah integritas moral. Integritas itu menjadi suatu pondasi yang paling penting, Pak. Dalam kemampuan seseorang, apalagi penegak hukum. Ya. Seperti itu. Artinya integritas itu kan dengan kata lain kan spiritualisme dan sebagainya itu tadi ya. Betul sekali. Dan menurut Anda seorang penegak hukum itu sangat penting sekali itu ya kayak gitu. Ya, penting sekali karena memang seperti yang telah kita diskusikan, kalau hukumnya bagus, penegak hukumnya tanda kutip tidak memiliki integritas moral, ya, sama aja hukum tersebut tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi sebaliknya, hukumnya tidak baik atau kacau balau, tetapi kalau penegak hukumnya integritas moralnya disiplin dan sangat bisa dipertanggungjawabkan, saya pikir penegakan hukum akan berjalan dengan baik, Pak Argo. Ya. Karena terus terang saya di lapangan sebagai seorang jurnalis, saya melihat praktek-praktek mafia peradilan, mafia tanah, mafia bisnis, dan segala bentuk mafia yang lain itu semuanya mengacu kepada white collar crime itu tadi. Anda sepakat nggak? Ya, kalau Bapak menyinggung namanya mafia, saya setuju. Sebut aja namanya mafia. Mafia kan dalam terminologi hukum kan memang sesuatu yang dilakukan dengan cara yang bisa menyimpangi aturan. Ya. Itu kan dilakukan dengan cara tanda kutip tadi. Ya. Ada unsur kejahatannya atau perbuatan melawan hukumnya itu pasti. Ya. Ini penting gitu. Jadi makanya tujuan dari diskusi kita ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya berhati-hati dan minimal memang mafia apapun itu bentuknya. Kalau kata bicara mafia, Pak ya. Tentu pasti di situ ada suatu dugaan perbuatan melawan hukumnya, pasti gitu kan. Dimulainya kan dari situ. Sehingga masyarakat harus bisa mewaspadai, mengantisipasi dengan cara bagaimana? Ya minimal mengetahui proses-proses prosedural hukum. Misalnya kalau tanah ya pembuatan bukti kepemilikan tanah harus bagaimana, itu tanya. Minimal mengetahui, mengidentifikasi, membaca, kemudian lebih baik berkonsultasi kepada yang lebih mengerti, kan begitu. Ya. Terakhir Mas, harapan Anda yang menyangkut persoalan white collar crime ini seperti apa ini? Ya, harapan saya secara pribadi, Pak Argo ya. Jadi sebelum kita membicarakan lebih luas secara pribadi ya, mari kita benahi apa yang belum kita lakukan dan belum kita kerjakan. Dan yang kedua, untuk membudayakan itu memang segala sesuatunya kita mulai dari diri kita. Dan yang penting, Pak, impact yang kita lakukan ini pasti akan juga, istilahnya kalau misalnya ya, kita melakukan suatu pembelaan dengan benar, dengan proses yang benar. Saya yakin
untuk menyimpangi aturan atau prosedur itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada suatu kesepakatan bersama. Karena katanya mafia itu kan harus dilakukan secara bersama-sama. Mafia apa yang mau disampaikan misalnya, pasti ada lebih dari satu orang, Pak. Ya. Maka dari diri kita harus mempunyai integritas. Yang kedua, di organisasi advokat itu penting, Pak. Untuk melakukan namanya kaderisasi itu sangat penting. Ya. Tadi Pak Argo sudah membuka diskusi ya di pagi tadi. Ya. Sudah banyak advokat yang sudah dilantik. Makanya itu suatu tugas dan fungsi dari wadah organisasi advokat untuk dapat melakukan kaderisasi dengan baik sehingga menciptakan atau mencetak advokat yang mempunyai kualitas dan integritas moral yang tinggi. Itu saja. Oke, terima kasih Mas Krisna. Lain kali saya akan datang lagi. Matur nuwun, Mas. Terima kasih, Pak. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan Anda yang lebih bijaksanakan. Sampai jumpa. Yes, yes, yes.